Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran yang membahas tentang pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan Java NetBeans. Oke, sebelum kita lanjut, kita review dulu video sebelum yang sudah kita buat, yaitu video dengan menggunakan variabel. Jadi dalam video kali ini yang akan kita bahas adalah membuat program dengan menggunakan operator aritmatika atau operator matematika. Baik, kita mulai saja ya. Yang pertama kita buat project. Ini Java application. Next. Nama projectnya adalah Syahrul Disa. Project locationnya ini saya akan simpan di folder yang sudah saya buat sebelumnya untuk menyimpan data saya. Ini nama foldernya. Kemudian create main class-nya ini kita centang saja, kita off-kan. Kemudian setelah itu kita klik finish. Nah, ini nama project yang barusan saya buat. Oh ya, karena video ini sudah merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, berarti jika Anda sudah memiliki project sebelumnya, maka untuk materi kita kali ini Anda tidak perlu lagi membuat project yang baru, cukup dilanjutkan saja project yang sebelumnya. Jadi langsung membuat file baru atau program baru yang akan kita buat. Baik, untuk membuat program yang baru seperti biasa kita masuk di source paket ini. Di source paket ini kita klik kanan, kemudian new, lalu kita pilih Java class. Nah, di sini kita tulis apa nama kelas yang kita mau bikin. Misalnya saya kasih nama kelasnya adalah kelas operator, karena kita akan membuat program dengan menggunakan operator. Setelah itu kita finish. Nah, bagian sini sudah ada, ini nama kelas yang sudah kita buat. Otomatis diberikan komentar seperti ini di bagian atasnya. Ini bukan coding ya, jadi kalau Anda mau hapus juga tidak jadi masalah. Dan ini hanya sebuah komentar saja, komentar program kita. Bagian codingnya itu ada di dalam blok yang sudah dibuat di sini. Jadi otomatis nama kelasnya itu sudah terbentuk sesuai dengan nama kelas yang kita berikan tadi waktu kita mulai membuat file atau membuat kelas yang baru. Jadi nama kelasnya ini adalah kelas operator. Nah, sekarang lanjut saja ya, kita buat. Pertama kita harus buat dulu fungsi mainnya, jadi public static void main dalam kurung, kemudian parametersnya itu adalah tipenya tipe string, lalu parametersnya adalah arguments. Ya, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang maksud dari public ini. Public itu artinya fungsi yang kita buat ini dia bersifat general atau bersifat global sehingga bisa diakses oleh kelas atau fungsi lain. Nah, biasanya ada juga yang private. Jadi kalau private berarti hanya bisa di semua fungsi atau coding yang ada dalam fungsi atau kelas itu hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Nah, kalau ada notifikasi seperti ini warna kuning berarti ada yang error. Kita cek dulu public static void main. Nah, ini karena belum dibuat kurung buka dan kurung tutupnya. Ya, setelah diberikan kurung pembuka dan kurung tutup, maka notifikasinya sudah hilang. Oke, selanjutnya kita buat programnya. Saya kasih komentar dulu supaya kita jelas bahwa coding yang kita buat sekarang ini adalah coding apa. Berarti bagian penggunaan operator. Nah, sekarang kita buat variabelnya dulu, integer, dengan tipe data integer. Nama variabelnya misalnya jumlah 1. Sekarang jumlah satunya misalnya kita kasih rumus 200 ditambah 50. Penjumlahan berarti menggunakan operator tambah. Kemudian variabel berikutnya adalah misalnya kita kasih lagi variabel jumlah 2 sama dengan jumlah 1 kita tambahkan dengan misalnya 90.
Nah, bikin lagi variabelnya ya, integer. Misalnya perkalian, kali sama dengan jumlah 2 dikali perkalian pakai simbol bintang, misalnya kita kali 10. Selesai. Yang buat lagi misalnya untuk pengurangan, berarti variabelnya variabel kurang sama dengan, misalnya yang kita mau kurangkan adalah hasil perkalian tadi, berarti kali dikurangi dengan hasil penjumlahan 1, jumlah 1. Ini sudah. Kemudian yang belum ada apa? Pembagian. Nah, integer bagi sama dengan, yang misalnya yang mau kita bagi adalah hasil perkalian, berarti kali dibagi dengan 10. Nah, ini sudah semua operator matematikanya sudah kita gunakan, perkalian, kemudian penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Nah, selanjutnya kita cetak hasilnya, jadi cetak hasil operasi. Oke, sekarang seperti video sebelumnya, kalau kita mau cetak berarti kita gunakan sistem out. Kemudian setelah muncul library-nya begini, kita gunakan print line. Nih, kita langsung klik aja. Lalu di dalam kurungnya kita tulis nama variabel yang mau dicetak isinya atau dicetak datanya. Sekarang jumlah 1. Nah, supaya cepat, ini boleh kita blok dan kita copy saja. Nanti tinggal kita ganti-ganti nama variabelnya. Saya copy, kemudian saya paste ya, Ctrl V. Ya, nanti kita tinggal ganti variabelnya di sini. Misalnya ini jumlah 2. Lalu setelah itu kita juga akan mencetak hasil perkalian, berarti variabelnya variabel kali. Kemudian dari hasil pengurangan juga kita mau cetak, berarti kita ganti variabelnya variabel kurang. Kemudian ini adalah hasil bagi. Ya, ini sudah selesai semua kita cetak. Nah, setelah selesai maka programnya bisa kita coba jalankan. Nah, cara menjalankannya ini saya hapus saja ya yang di atas. Atau boleh juga kalau misalnya Anda tambahkan di sini autornya siapa, misalnya pemilik programnya siapa. Ya, ini boleh kita hapus saja. Atau bisa juga kalau Anda menambahkan misalnya nama siapa, misalnya yang buat ya, misalnya Syaharullah gitu. Terus nama filenya siapa, apa gitu. Nah, ini hanya komentar aja. Oke, sampai itu dulu. Ini kita coba jalankan. Kita klik kanan. Kemudian kita run file. Nah, hasilnya muncul di sini. Hasil penjumlahannya di bagian message di sini. Ya, seperti ini video kita. Cara penggunaan operator di dalam pemrograman Java dengan menggunakan Java NetBeans. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan melalui kolom komentar dalam video ini, atau bisa juga ditanyakan melalui forum grup diskusi kita. Seperti biasa, jika video ini bermanfaat, maka boleh di-share ke teman kalian supaya teman kalian juga bisa belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.